Korea Utara mendukung penuh invasi Rusia ke Ukraina, segera kirim pasukan atau rudal. Pemerintah Korea Utara akan segera mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung invasi Rusia ke negara itu. Unggahan media sosial mengklaim Korea Utara memutuskan mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung Rusia, mengutip sebuah laporan oleh media pemerintah Rusia. Namun laporan tersebut tidak menyebutkan Korea Utara mengirim pasukan ke Ukraina. Belum ada laporan atau pernyataan resmi untuk mendukung klaim tersebut hingga 26 April 2022. Para ahli Korea Utara kepada AFP mengatakan sangat tidak mungkin Pyongyang akan mengerahkan pasukan ke Ukraina. Media Rusia melaporkan Korea Utara telah memutuskan mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung Rusia. Tulis sebuah posting berbahasa Korea yang dibagikan pada 15 April di Neverblog. Klaim serupa dibagikan dalam video YouTube berjudul Media Pemerintah Rusia melaporkan Korea Utara memutuskan untuk mengirim pasukan ke Ukraina. Video tersebut mengutip sebuah laporan yang diterbitkan pada 14 April oleh kantor berita negara TASS Rusia. Klaim yang sama dibagikan di komunitas online Korea Selatan, Daum Cafe di sini dan di sini. Laporan TASS yang dikutip dalam unggahan tersebut tidak menyebutkan Korea Utara mengirim pasukan ke Ukraina. Laporan itu berjudul Rusia memperhatikan dukungan Korea Utara untuk operasi di Ukraina, kata diplomat. Bunyinya, sebagian duta besar Korea Utara untuk Moskow menyatakan kepemimpinan negaranya berkomitmen untuk meningkatkan hubungan persahabatan dengan Rusia. Laporan tersebut mengutip Direktur Departemen Asia Pertama Kementerian Luar Negeri Rusia, Georgy Zinoviev. Dia mengatakan Pyongyang telah menyatakan dukungan sepenuhnya untuk operasi militer khusus Rusia di Ukraina, mengutuk kebijakan Barat yang merusak. Cheong Seong Chang, Direktur Pusat Studi Korea Utara Institut Sejong, mengatakan sangat tidak mungkin bagi Korea Utara untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina. Korea Utara tidak akan mengambil risiko menghadapi sanksi tambahan dari komunitas internasional, kata Cheong kepada AFP. Selain itu, karena pandemi, Korea Utara menutup perbatasannya dengan ketat. Tidak jelas apakah tentara Korea Utara dapat kembali ke rumah begitu mereka meninggalkan negara itu. Cheong mengatakan akan sulit bagi Pyongyang untuk mengirim pasukan secara diam-diam tanpa menarik perhatian masyarakat internasional. Tentara Korea Utara berbeda dalam penampilan dan bahasa dari rekan-rekan Rusia mereka, jelasnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak diperhatikan dan ada juga kekhawatiran tentang bagaimana menangani orang yang tahanan yang terluka. Moon Seng-mok, Kepala Pusat Strategi Unifikasi di Institut Penelitian Korea untuk Strategi Nasional, mengatakan kemungkinan besar Pyongyang akan menyediakan senjata untuk mendukung Rusia di Ukraina daripada pasukan. Kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan Pyongyang masih ingin mendapatkan dukungan Rusia memperkuat hubungan dengannya. Yang dibutuhkan Moskow saat ini adalah lebih banyak rudal, bukan lebih banyak orang, dan Korea Utara memiliki banyak rudal. Disitulah dukungan Pyongyang untuk Moskow dalam perang ini kemungkinan besar akan terjadi, katanya. Anti-Yahudi meningkat drastis di seluruh dunia, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Jumlah insiden berlatar belakang antisemitisme atau kebencian, permusuhan atau rasisme terhadap orang Yahudi meningkat tajam tahun lalu, menurut penelitian Universitas Tel Aviv, Israel. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Yahudi Eropa Kontemporer Universitas Tel Aviv menemukan bahwa peningkatan drastis kasus antisemitik antara lain terjadi di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan Australia. Dikatakan di antara pemicunya adalah gerakan politik sayap kanan dan sayap kiri radikal dan penghasutan di media sosial. Laporan itu diterbitkan bertepatan dengan peringatan Hari Holocaust di Israel yang dimulai Rabu malam. Di Israel, hari itu dikenal dengan nama Yom HaShoah, digelar untuk mengenang pembunuhan 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman di Eropa pada Perang Dunia Kedua.
Hasil penelitian The Anti-Semitism Worldwide Report 2021 didasarkan pada analisis puluhan studi dari seluruh dunia, juga informasi dari badan penegak hukum, media, dan organisasi Yahudi. Laporan itu menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat kenaikan signifikan dalam berbagai bentuk insiden antisemitik di sebagian besar negara yang mempunyai banyak penduduk Yahudi. Sejumlah poin dari laporan yang disusun Universitas Tel Aviv, yaitu di Amerika Serikat yang mempunyai penduduk Yahudi terbesar di luar Israel, jumlah tindak pidana berbau kebencian terhadap Yahudi di New York di Los Angeles hampir 2 kali lipat dibanding jumlah tahun sebelumnya. Di Prancis, jumlah insiden antisemitik meningkat hampir 75% dibanding jumlah tahun 2022. Di Kanada, organisasi Yahudi terkemuka melaporkan adanya rekor kekerasan fisik terbanyak selama 1 bulan, Agustus, yang merupakan jumlah terbesar selama 40 tahun. Di Inggris, jumlah serangan fisik terhadap orang Yahudi yang dicatat meningkat 78% dibanding 2020. Di Jerman, kasus antisemitik yang dilaporkan ke polisi naik 29% dari data 2020, naik 49% dibanding jumlah 2019. Australia juga mengalami kenaikan tajam insiden antisemitik, 88 kasus selama bulan Mei saja, rekor bulanan sejauh ini. Faktor lain yang dinilai turut mendorong kenaikan insiden antisemitik menurut tim penyusun laporan adalah reaksi dari pertempuran antara Israel dan kelompok militan Palestina di jalur Gaza pada Mei 2021. Pada bulan itu, Israel dan kelompok militan terlibat dalam perang selama 11 hari yang merewaskan 261 orang di wilayah jalur Gaza. Kata PBB di Israel, 14 orang tewas. Laporan juga menggarisbawahi adanya jangkauan jaringan sosial media yang luas untuk menyebarkan kebohongan dan hasutan. Disebutkan dalam laporan itu bahwa media sosial memainkan peran yang betul-betul mengkhawatirkan terkait dengan insiden antisemitik. Data ini menimbulkan keprihatinan terkait legislasi dan kesepakatan yang dicapai dengan perusahaan media sosial dalam melarang ekspresi antisemitik di platform mereka. Penelitian juga mengidentifikasi menjamurnya teori konspirasi seputar pandemi COVID-19 yang turut mendorong tindak kejahatan anti-Yahudi. Sejak awal pandemi pada 2020, teori konspirasi mulai bermunculan di dunia menuding Yahudi dan Israel menyebarkan virus. Demikian salah satu poin dalam laporan tersebut.